Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Nova Velia Marsha. Kali ini saya akan membahas mengenai gender dalam pandangan Islam. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu gender? Ya, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Lalu, adapun menurut Julia Klevers, gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, dan juga kepribadian. Lalu, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupa membuat perbedaan peran, perilaku, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Lalu, bagaimana sih gender menurut Al-Quran? Ya, teman-teman, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berarti barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu terdapat juga dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berarti dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maka dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan pemberi petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah mereka adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Lantas bagaimana sih gender dalam pandangan Islam itu? Nah, teman-teman, dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodratnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetaraan dalam Islam. Nah, sebelumnya kata kesetaraan itu berasal dari kata setara yang berarti adil. Keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil dari kata kerja adalah ya'dilu, berarti berlaku adil, sama, menyamakan, dan yang lainnya. Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil atau equal. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan oleh Islam. Nah, terdapat juga dalam surat An-Nisa ayat 124 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini teman-teman bisa melihat artinya. Lalu menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Yang pertama, ada laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Dan yang kedua ada laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Dan yang ketiga,
laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Nah, munculnya ketidakadilan terhadap perempuan itu dari mana sih? Yang pertama, keyakinan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga di sini perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki. Karena keberadaan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Nah, yang kedua, keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia atau laki-laki dari surga katanya, sehingga perempuan dipandang dengan rasa benci, curiga, jijik, bahkan lebih jauh lagi perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka. Lalu dapat kami simpulkan bahwa gender itu teman-teman muncul di barat pada tahun 1980. Yang mana gender pada Islam merupakan suatu hal yang baru dan masih menjadi perdebatan, karena di dalam Islam itu tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, teman-teman. Lalu gender itu sendiri yaitu diartikan sebagai jenis kelamin. Jadi gender suatu konsep yang berkembang di masyarakat yang berupa membuat perbedaan peran, perilaku, karakter, emosional antara laki-laki dan perempuan, yang mana tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran